Ada yang menyampaikan pertanyaan seperti ini, Ustadz, anonim. Izin bertanya, bagaimana caranya menguatkan dan mengistiqomahkan agar Al-Quran selalu berada dalam hati kita? Langsung dijawab atau gimana? Tafadhol, langsung dijawab saja Ustadz satu-satu, silahkan. Ya, teman-teman, kenapa orang itu gini, ada kalimat, pertolongan Allah hanya datang kepada yang percaya. Apa? Pertolongan Allah hanya datang kepada yang Percaya. percaya. Percaya itu bahasa Qur'annya apa? Iman. Pertolongan Allah itu hanya datang kepada yang beriman. Nah, coba lihat, ada 6 rukun iman. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. Kemudian para nabi. Ada kalimat beriman kepada kitab-kitab. Ternyata untuk bisa percaya sama Quran itu juga memerlukan iman. Makanya nggak pakai otak, harus pakai hati. Kalau kita nulis buku, kayak misalnya saya nulis buku gitu, di buku tuh pasti ada depannya tuh, kalau ada kesalahan, kalau ada yang salah kami tulis, mohon diperbaiki, mohon diberikan kritik dan saran. Beda sama Quran, baru buka aja Quran, langsung alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba lihat. Kalimatnya itu, Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, hanya bisa, gitu loh kalau terjemahannya itu, hanya bisa dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hudan lil muslimin. Coba lihat Qurannya, sama nggak Quran kita? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia hanya bisa jadi petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin aja, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lin nas, bukan hudan lil mu'minin, tapi hudan lil muttaqin. Muttaqin itu level nomor 4. Jadi level 1 an-nas, manusia biasa. Naik level muslim, udah jadi Islam, baca syahadat Islam. Naik lagi mukmin, orang beriman. Naik lagi namanya muttaqin, orang bertakwa. Level 4. Level 5 yang paling tinggi muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha lama'al muhsinin. Kalau orang muttaqin dikasih rezeki dari arah nggak disangka-sangka, ya kan? Tapi kalau orang muhsinin, wah itu segalanya Allah siapkan, fahuwa hasbuh. Nah, Allah bilang Quran ini nggak akan ada keraguan, tapi orang yang nggak ragu sama Quran adalah orang-orang yang muttaqin. Jadi kalau ditanya, Ustadz gimana caranya supaya bisa dekat-dekat sama Quran? Loh, gimana mau dekat sama Quran orang dia nggak percaya sama Quran? Tadi, ingat nggak cerita mangkok tadi? Apa pengemis itu bilang? Saya ini orang miskin, orang susah. Seandainya saya punya pekerjaan, saya bisa dapat makan yang lebih enak. Anda beruntung sekali jadi ini. Nggak seperti saya. Nah sama, kayak teman-teman di Syamil, ngerasa bahwasanya kerja di Syamil itu beban. Banyak banget aturannya. Orang di luar pengen ke Syamil. Aduh, pengen banget kerja di perusahaan Quran. Kayak apa ya rasanya ya? Setiap huruf, 1 huruf, 10 kebaikan. Teman-teman cetak berapa ribu Quran? Berapa huruf yang dibaca orang-orang seluruh Indonesia? Tidakkah itu jadi kebaikan? Atau sekedar fingerprint, punch card, pulang dapat gaji, kerja, udah selesai. Ya. Likul limri'in manawa. Segala sesuatu, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka saya pengen nekankan nih, mudah-mudahan nanti Ustaz Riza juga bisa tambahkan poinnya. Laut yang sama menenggelamkan Fir'aun. Coba diulang. Laut yang sama menenggelamkan Fir'aun. Tapi laut yang sama menyelamatkan Musa alaihissalam. Jadi satu laut, 2 fungsi. Satu bikin Musa selamat, yang satu bikin Fir'aun tenggelam. Teman-teman ada di Syamil, berada di perusahaan yang insya Allah diberkahi Allah. Tapi yang satu masuk surga, yang satu bisa jadi jauh dari surga.
Sama-sama di Syamil. Saya sering bilang juga sama santri saya di Munzalan, kita di Masjid Kapal Munzalan, saya bilang, yang satu tambah baik, yang satu tambah error, tambah konsep. Sangat bisa. Karena Allah sudah ceritakan dalam Quran. Api yang sama membuat membuat orang-orang kafir Quraisy, orang Majusi menyembah lalu bermaksud kepada Allah, tapi api yang sama membuat Nabi Ibrahim justru tambah bertakwa kepada Allah. Apinya jadi dingin, padahal api itu sifatnya panas. Air menyelamatkan Nabi Nuh, air menyelesaikan umat Nabi Nuh. Jadi jangan dikira kita sudah selamat gitu aja. Enggak, tetap aja itu ujian. Maka tadi saya kasih mukadimah di awal, teman-teman, enggak akan kita bisa dapat pertolongan Allah kecuali percaya sama pertolongan Allah. Gimana bisa percaya sama Allah kalau nggak kenal sama Allah? Kita nggak mau memperkenalkan diri kita kepada Quran. Kita nggak mau dekat-dekat. Aplikasi yang dibuka ya WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Kita nggak buka aplikasi Quran. Kita nggak punya jadwal khusus untuk mentadaburi atau mendengarkan Quran. Apalagi lebih parah lagi kan, kita udah tahu Quran itu diciptakan Allah, dibuat Allah dalam bahasa Arab. Jangankan bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, bisa baca Quran aja Indonesia hari ini kurang lebih 65% orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Nggak sinkron kan? Cita-citanya masuk surga, tingkah lakunya kayak nantang neraka. Alhamdulillah. Maka kami di Munzalan, mohon doanya Ustaz Riza, kami di Munzalan ini sekarang Ramadan ini udah kayak kura-kura masukin kepalanya ke dalam tempurung. Saya bilang nggak usah banyak gaya Ramadan ini, saya bilang betul kan baca Quran. Cek lagi Al-Fatihah, cek An-Nas, cek Al-Fatihah, Tha, Zal, Sya, Ta, mana-mana huruf-huruf itu cek. Iqra 1 ya Iqra 1, Iqra 2, Iqra 2. Ramadan ini ngasah pedang. Pakai apa? Pakai Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Cek berapa yang sudah hafal An-Nas, berapa yang sudah hafal Al-Muluk, berapa yang sudah hafal Al-Fatihah, berapa yang sudah hafal Al-Ikhlas. Benar nggak bacaannya? Tahsinul hifzi, memperbaiki kualitas bacaan Quran. Di level-level manajer, direktur, dan lain-lain itu saya tes semuanya, dan saya turun langsung. Saya udah off semua jadwal-jadwal, nggak ada. Saya bilang kita cek ke dalam. Nanti 10 hari terakhir, itikaf, saya bilang nggak ada kerja lain. Kita bermuamalah sama Quran aja. Interaksi sama Quran. Mudah-mudahan Allah izinkan ada tabir-tabir yang dibuka. Ada ilmu-ilmu yang dibuka. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa sama Allah, Allah buka. Dan semua itu teman-teman dibingkai dalam bingkai syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Kau kasih hidayah, Kau izinkan hamba untuk bisa dekat-dekat, untuk bisa kenal sama Quran. Jadi nanti ngomong lagi, seberapa kenal saya ini sama Quran? Sudah kenal belum sama ayat-ayatnya? Jangan-jangan saya hanya baca sampai leher aja, nggak masuk ke hati. Apa karena Qurannya nggak bisa masuk? Atau hati saya yang terlalu keras? Nah, itu kita yang bisa jawab sendiri masing-masing. Begitu kira-kira. Pertolongan Allah datang pada yang percaya. Gimana mau percaya kalau nggak kenal? Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Satu lagi barangkali sebelum jam 9 masih ada, boleh ditampilkan? Sebentar, mohon izin. Nah, ini dia. Masih anonim Ustaz. Mohon nasihat bagi yang masih rutin membaca Quran, namun masih belum bisa lepas untuk melakukan riba dengan kredit berbagai keperluan dan lain-lain, begitu Ustaz. Ya, hidayah itu punya Allah. Hidayah itu punya Allah. Sama kayak orang yang pergi ke mall mendadak sultan. Kalau ke mall mendadak sultan. Wah, murah banget, nah, gitu ya. Semuanya bisa dibeli, semuanya mampu dia beli. Mau dia beli, bukan mampu, mau dia beli.
Tapi giliran masuk masjid, jadi fakir miskin. Sedekahnya 2.000, 5.000, 10.000. Kenapa? Karena bagi dia, ke masjid itu ya nggak ada untungnya. Gitu. Dia akan pilih mana yang enak. Jadi agama itu jadi kayak menu prasmanan. Pertanyaannya coba jawab. Kita yang harus mencocokkan diri dengan Quran atau Quran yang harus dirubah supaya sesuai dengan maunya kita? Mana yang benar kira-kira? Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Quran, mencocokkan diri dengan Quran, atau Quran yang harus dirubah supaya sama dengan maunya kita? Mana kira-kira ya? Kan kita yang harus menyesuaikan diri sama Quran. Nah, maka ada orang yang tadi baca Quran tapi nggak paham. Maka tadi doanya kan saya sampaikan tadi, doa menjadi ahli Quran nih. Saya sampaikan ya, doa. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan benar. Berarti kalau baca ahallallahul bai'a wa harramar riba. Pas baca ayat itu tuh harusnya masuk kita. Allah haramkan riba. Nanti lihat di situ satu-satunya dosa yang Allah nantangin perang. Kalau nggak paham maksudnya nantangin perang gini, teman-teman datang ke tanah lapang, terus lihat langit, terus bilang gini, ya Allah perang yuk gitu. Kira-kira ada potensi menang nggak ya? Tangan kanannya pegang Quran, tangan kirinya ngajuin nunjukin kepalan tinju gitu. Ya Allah perang yuk gitu. Lagi nggak ada kerjaan nih gitu. Nah itulah bayangan orang yang suka baca Quran. Lalu tetap aja bertransaksi, cari pembenaran. Yang dicari itu kan kebenaran, tapi manusia hari ini melakukan pembenaran. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Berapapun uangnya itu pasti cukup kalau untuk hidup. Tapi berapapun uangnya nggak akan pernah cukup kalau dipakai untuk gaya hidup. Orang hari ini tuh kena jatuh tempo, kena tekanan. Bukan karena hidupnya berat, enggak. Hidup tuh nggak berat. Yang berat tuh gaya hidupnya. Handphone, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Handphone merek apa? Nah, udah jadi keinginan. Jadi Ustaz kita harus miskin. Siapa yang bilang? Nggak ada yang saya bilang suruh miskin. Teman-teman berbuat sesuai kemampuan. Terus ada beberapa orang Ustaz pakai barang-barang yang mewah, barang-barang yang mahal. Berarti dia cinta dunia. Enggak. Ente tuh udahlah miskin, punya penyakit hati. SMS sudah miskin, sombong. Imam Malik, salah satu guru besar ya, Imam Malik itu. Ngitung uang emas Ustaz Riza, logam, itu di ruang tamu. Emas batangan tuh dihitungnya di ruang tamu aja. Ada orang datang muridnya dikasih. Sedekahnya emas batangan, Masya Allah. Kalau kita emas kiloan lah, Mas Sasongko, ya, Mas Joko itu kita sedekahin. Imam Malik, orang soleh. Terus orang protes, saya nggak suka dengan gaya pakaianmu, saya nggak suka dengan ontamu yang mewah itu. Terus kata Imam Malik, kamu mau uang ini dipakai sama orang kafir? Diam dia. Ya enggak, nah, makanya uang itu, harta yang baik-baik itu harus dipegang sama orang-orang soleh. Nah nanti beda babnya, bab izzah. Rasulullah itu kaya raya, tapi memilih hidup sederhana. Kalau untuk dakwah harus pakai yang terbaik, begitu kira-kira. Jadi ada Mercy, ada BMW, ada Alphard. Itu tuh simbol dakwah supaya mereka juga tahu orang lain bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi parkirnya di garasi aja. Kalau di Munjalan parkir depan WC. Ducati harga 400 juta parkir depan WC. Alphard Velfire parkirnya depan WC aja. Nggak boleh di hati. Saya punya sendal dikasih orang. Harganya 3,5 juta. Saya kira sendal itu beda gitu. Ustadz, sendalnya harganya 3,5 juta, warnanya hijau. Terus saya bilang gini, oh ternyata sendal 3,5 juta sama dengan sendal harga 15.000.
dipakainya di kaki, nggak bisa dipakai di telinga. Saya kira harga 3,5 juta simpan di telinga gitu. Ternyata sendal 3,5 juta diinjak juga Ustadz. Saya kira tutorialnya beda gitu. Bayangin aja 3,5 juta berarti setengahnya kan kanan aja 1 juta lebih. Masya Allah, saya bilang dunia. Saya dikasih sendal harganya 15.000. 7.500 lembar. Di kaki juga masangnya. Terakhir ya, ada kalimat dari guru saya bilang gini, besarkan Allah di hatimu, maka dunia akan kecil di ujung matamu. Besarkan Allah di hatimu. Nih di sini. Allah dibesarkan. Maka dunia akan kecil di ujung matamu. Ngelihat Alphard, ngelihat Mercy itu sama kayak ngelihat kaleng aja, sama aja. Saya pernah di Surabaya dijemput sama tamu yang undang pakai Alphard, Velfire, keluaran terbaru. Terus teman saya sama-sama di Gontor, Ustadz Gontor, CS saya, saudara saya, memang orang baru hijrah, baru pengen belajar dakwah, jemput saya pakai mobil 2 pintu, Ustadz. Oh, keren kan? Dan Ustadz, saya pilih untuk pindah mobil dari Alphard. Saya bilang sama supirnya, minta maaf, saya bilang, saya bukan nggak menghormati mobil bagus ini, saya izin untuk memuliakan teman saya, sahabat saya, karena dia sudah jauh-jauh datang dari Malang, menjemput saya di terminal Surabaya, untuk pakai jemput saya biar bisa ketemu sama saya. Izinkan saya pindah mobil. Mobilnya 2 pintu, Ustaz. Pick up Grand Max. Keren kan? Saya pindah dari Alphard. Pindah, saya tidur. Dan di mobil itu saya tidur. Kata teman saya sampai ngorok tidurnya. Ternyata mau di Alphard atau di Grand Max tetap sama-sama bisa tidur. Karena dua-duanya sama-sama kaleng. Besarkan Allah di hatimu, dunia akan kecil di ujung matamu. Kadang kita ini SMS, sudah miskin sombong. Udahlah susah, banyak maksiat. Kalau kaya bermaksiat tuh agak ada alasan gitu. Miskin sombong, la ilaha illallah. Tapi ini bukan di sini, di planet Saturnus, luar angkasa. Kita cerita orang di luar angkasa. Mohon maaf lah, pagi-pagi udah ngegas. Tapi nggak ngegas lah, ini kan lembut kan ya. Saya kan kalau ngomong tuh lembut-lembut aja, nggak pernah yang gimana-gimana gitu. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah ada yang chat, wah 1 jam itu memang kurang ya kalau bersama dengan Ustaz, namun memang kita dibatasi dengan waktu.